Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatilyawati dari PPG Untirta kelas 06. Hari ini saya melaksanakan kegiatan wawancara dengan Bapak Pengawas Kecamatan Carengan. Mohon maaf sebelumnya Bapak izin menyempatkan waktu untuk hanya jawab seputar identifikasi masalah yang saya ambil. Oke, pertanyaan yang pertama Bapak. Menurut Bapak, apa faktor penyebab rendahnya disiplin motivasi belajar peserta didik IPS? Baik. Ada berbagai faktor penyebab rendahnya disiplin. Yang pertama, anak itu kan mencontoh ya. Mungkin yang pertama dari gurunya dulu. Gurunya kurang peduli terhadap kedisiplinan anak. Yang kedua, faktor keluarga juga. Kenapa anak itu disiplinnya rendah? Karena anak itu biasanya dengan keluarga itu sangat kurang begitu. Pagi orang tuanya bekerja, kemudian baru ketemu hari sore hari, sehingga anak jarang sekali mendapat masukan nasihat-nasihat yang baik dari orang tua. Nah, ini adalah tugas kita bersama, karena pendidikan itu terjadi berbagai faktor, yaitu faktor keluarga, faktor lembaga, dan faktor pemerintah. Nah, maka semua itu harus bersinergi. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Bapak, apa faktor penyebab rendahnya belajar matematika peserta didik pada materi operasi hitung campuran bilangan? Nah, ini lagi-lagi ini mungkin bukan hanya operasi hitung bilangan saja ya. Mungkin gurunya kurang menarik menyajikan program. Dan pada waktu KBM gurunya jutek mungkin. Nah, sehingga anak itu apalagi mau mengikuti mata pelajaran, sedangkan melihat sikap gurunya saja sudah jutek, sehingga acuh ya. Maka guru itu diharapkan menjadi seperti artis. Nah, menjadi seperti artis itu, dia itu diharapkan kehadirannya oleh siswa. Nah, kepada siswa ramah, kemudian membimbing, tidak selalu hanya memberikan tugas-tugas, tapi memberikan contoh-contoh yang baik. Itu yang dari sekolah. Dari lingkungan keluarga juga itu berpengaruh juga. Nah, mungkin karena ia banyak ditinggal oleh keluarga, sehingga waktu belajar perlu bimbingan keluarga, orang tuanya tidak ada, sehingga anak itu daripada ini tidak ada, lah main aja. Nah, sehingga tidak menguasai materi yang diajarkan oleh guru. Di antaranya. Untuk pertanyaan, menurut Bapak, apa penyebab kemampuan membaca pemahaman rendah? Kalau selama ini baik guru atau siswanya, kalau minat baca mah tinggi. Iya. Nah, ya. Cuman pemahaman yang rendah itu, yang kurang. Apa sebabnya? Karena dia kurang terlatih, hanya kurang dilatih. Maka di sekolah itu perlu diberikan tambahan pelajaran tentang literasi supaya anak itu ada minat membaca. Gitu. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang keempat, menurut Bapak, mengapa penggunaan HOTS pada pembelajaran masih terbatas? Lagi-lagi, karena faktor lingkungan ya, faktor lingkungan. Jadi anak itu belum terbiasa. Nah, sehingga Bapak sarankan sebagai pembina kepada guru sedikit-sedikit memberikan pelajaran tentang HOTS ya. Terutama anak itu dilatih untuk dapat bertanya. Nah, bukan dilatih untuk menjawab, tapi dilatih untuk memberikan pertanyaan kepada guru. Nah, itu diantaranya untuk memancing pembelajaran HOTS supaya berhasil. Memberikan stimulus ya Pak, iya. sangat berupa pertanyaan. Baik Pak, nomor 5. Menurut Bapak, apa penyebab kurangnya penggunaan model-model pembelajaran inovatif? Nah, penyebabnya ada pada pribadi masing-masing. Karena selama ini guru itu yang namanya media pembelajaran itu yang disediakan oleh pemerintah. Padahal media pembelajaran itu sudah tersedia di lingkungan sekolah masing-masing.
Nah, bisa dengan lingkungan sekolah, bisa anak diajak keluar belajarnya, misalnya pelajaran tentang tumbuh-tumbuhan, Eksperimen ya Pak ya. eksperimen. Anak belajar itu tidak selalu di dalam kelas. Supaya menyenangkan. Iya, bervariasi ya. Ya, Nah, kemudian media pembelajaran itu bukan hanya infokus saja, bukan hanya media saja, tapi lingkungan alam di sekitar sekolah juga bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Nah, mungkin guru-guru belum tereksplor ya ke arah itu. Nah, nanti tugas IPAT sebagai guru artinya mendahului memanfaatkan media pembelajaran di lingkungan sekolah. Oke, baik Bapak, terima kasih. Untuk yang keenam terakhir ya Bapak ya. Menurut Bapak, apa faktor penyebab rendahnya penggunaan TIK dalam pembelajaran teknologi informasi komunikasi? Sebenarnya bukan rendah sih, karena mungkin kalau guru-guru yang sekarang ini mungkin tidak rendah sih. Kalau guru-guru yang muda, mungkin ini arahnya kepada guru-guru yang Senior di angkatan tahun 80-an. Kenapa? Karena pada waktu itu penggunaan TIK itu sangat istimewa, dan kebanyakan di kampung itu guru-guru itu daripada membeli perangkat lebih baik memberi beras. Sehingga tidak ada upaya untuk peningkatan kompetensi dirinya. Nah, maka diharapkan pada guru-guru yang muda ini, kalau guru-guru yang muda ini di sekolah, kan waktu sekolah sudah diajarkan, tinggal mengembangkan saja. Nanti supaya pengetahuannya merata, guru-guru yang senior itu diajak menggunakan TIK secara bersama-sama supaya nanti kemampuannya sama. Tetapi tidak rendah sih kalau guru-guru yang muda seperti ibu itu sudah sangat menguasai. Saya yakin. Itu saja mungkin. Terima kasih untuk ketersediaan waktu Bapak dalam instrumen wawancara hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Bapak sukses. Selalu. See you.